Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mulik Holila, CGP Angkatan 2 Kota Surabaya. Video kali ini membahas tentang tugas koneksi antar materi modul 2.3 yang berisi tentang simpulan materi modul 2.3, peran coach di sekolah, keterkaitan antar materi pada modul 2, dan refleksi pemahaman keseluruhan materi pada modul 2. Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Menilik dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana pendidik diharapkan berperan sebagai penuntun bagi anak-anak didiknya, di mana murid adalah sosok merdeka yang dapat menentukan arah dan tujuan pembelajarannya, serta meningkatkan potensinya sendiri. Mereka hanya memerlukan dorongan dan arahan dari seorang guru sebagai pemimpin pembelajaran untuk melejitkan potensi mereka. Proses pendekatan komunikasi coaching inilah yang diperlukan untuk dipraktekkan dalam keseharian kita sebagai seorang pendidik. Coaching adalah bentuk kemitraan bersama murid untuk memaksimalkan potensi pribadi yang dimilikinya melalui proses yang menstimulasi dan mengeksplorasi pemikiran dan proses kreatif. Sebagai pemimpin pembelajaran, pastinya guru harus memainkan banyak peran. Terkadang menghadapi murid harus menjadi seorang konselor atau mentor. Selain itu, terkadang guru juga harus menjadi seorang coach. Berikut perbedaan peran antara konselor, mentor, dan coach. Dalam upaya menguasai keterampilan dasar seorang coach, salah satunya dengan menguasai keterampilan berkomunikasi yang memberdayakan. Berikut 4 prinsip komunikasi yang memberdayakan. Selanjutnya kita akan membahas 4 aspek berkomunikasi yang perlu kita pahami dan kita latih untuk mendukung praktek coaching, yaitu komunikasi asertif, pendengar aktif, bertanya efektif, dan umpan balik positif. Coach diharapkan dapat melakukan praktek coaching di komunitas sekolah dengan mudah melalui model TIRTA. TIRTA kepanjangan dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Setelah memahami konsep coaching dan juga model TIRTA, berikut peran coach di sekolah, yaitu dapat menstimulus coachee agar dapat menyelesaikan masalahnya sendiri, melejitkan potensi coachee, melakukan praktek komunikasi yang memberdayakan, menerapkan keterampilan coaching dengan model TIRTA yang nantinya akan memerdekakan murid. Melalui kegiatan coaching, guru sebagai coach mampu memfasilitasi dan melayani proses pembelajaran yang berbasis kebutuhan murid dan mempertahankan bakat dan minat murid.
sehingga guru dapat memberikan layanan terbaik dalam pembelajaran. Kemudian akan terbentuk pembelajaran berdiferensiasi dan juga pembelajaran sosial emosional yang berbasis pada kebutuhan murid. Pada pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan oleh seorang guru dengan pemenuhan kebutuhan belajar murid dan merespon kebutuhan belajarnya dengan melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid berdasarkan 3 aspek. 3 aspek pemetaan kebutuhan belajar murid antara lain yaitu: yang pertama, kesiapan belajar murid atau readiness, minat murid, dan profil belajar murid. Sementara pembelajaran sosial emosional yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah dengan pendekatan berkesadaran penuh, mindfulness, baik dalam kegiatan di dalam kelas, lingkungan sekolah, maupun komunitasnya. Sehingga pembelajaran sosial emosional dapat dilakukan dalam 3 ruang lingkup, yaitu kegiatan rutin, terintegrasi dalam pembelajaran, dan juga protokol atau budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan refleksi pemahaman saya sebagai calon guru penggerak angkatan 2 pada program guru penggerak ini. Pada modul 2 diberikan beberapa pemahaman dan juga pengetahuan tentang materi bagaimana pembelajaran yang berpihak pada murid, yang bisa dilakukan melalui pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi bisa dilakukan di dalam kelas dengan memetakan kebutuhan belajarnya masing-masing individu murid. Nah, pemetaan kebutuhan belajar ini bisa dilakukan dengan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar murid, kemudian minat belajar murid, dan juga profil belajar murid. Dengan melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid, berarti kita sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi ini bisa dilakukan dengan 3 strategi, yaitu dengan diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Implementasi pembelajaran berdiferensiasi yang sudah saya lakukan itu sangat-sangat membantu dalam pembelajaran saya khususnya. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini saya terapkan di kelas saya. Yang saya ampu di sini adalah mata pelajaran matematika. Dalam materi bilangan berpangkat, saya melakukan pemetaan kebutuhan belajar yang berdasarkan aspek dari kesiapan belajar mereka. Dengan begitu, seorang guru mengetahui kesiapan belajar masing-masing individu murid, sehingga proses kegiatan belajar mengajar di dalam kelas itu sangat-sangat kondusif. Murid di kelas menjadi sangat antusias dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian saya juga melakukan diferensiasi produk. Nah, diferensiasi produk yang saya lakukan ini yaitu bagaimana anak-anak menyampaikan hasil laporannya dalam bentuk video, kemudian PPT, dan juga poster. Dengan pembelajaran berdiferensiasi ini dan juga diferensiasi produk yang saya lakukan, tugas yang mereka kerjakan itu sangat-sangat luar biasa. Di sini kreativitas mereka itu muncul luar biasa dan melejitkan potensi mereka, dan itu pun dikerjakan hanya dalam waktu 2 hari. Seperti biasa ketika anak-anak diberikan soal latihan, khususnya matematika, itu biasanya bisa diselesaikan dalam waktu 5-7 hari. Namun dengan pembelajaran berdiferensiasi ini, tugas mereka itu bisa dilakukan secara berkelompok dan bisa selesai dalam waktu yang cepat. Bayangkan hanya 2 hari. Dan kreativitas mereka sungguh luar biasa, hebat buat anak-anak semua. Oke, dalam pembelajaran sosial emosional yang sudah dilakukan itu bisa melalui 3 ruang lingkup, yaitu melalui kegiatan rutin, kemudian terintegrasi dalam pembelajaran, dan juga protokol. Pembelajaran sosial emosional sendiri yang sudah dilakukan di dalam kelas itu biasanya melalui kegiatan kerohanian, yaitu dengan berdoa di awal dan akhir pembelajaran. Ketika pembelajaran tatap muka, doa awal dan akhir pembelajaran biasanya dipandu melalui sentral. Namun pada saat pembelajaran daring, guru atau salah satu murid diminta untuk memimpin doa untuk memulai dan mengakhiri pembelajaran. Dengan berdiskusi kelompok, kita juga bisa melakukan diferensiasi proses bagaimana kita melakukan pengelompokan secara heterogen
ataupun berdasarkan kesiapan belajar mereka. Sehingga di sini anak-anak merasa bebas, merdeka untuk mengeluarkan pendapat mereka masing-masing. Kita juga bisa melakukan diferensiasi produk dengan memberikan kebebasan kepada mereka, dengan memberikan pilihan kepada mereka tentang hasil atau penyajian bentuk diskusi mereka. Sehingga pembelajaran yang seperti ini itu akan membuat mereka menjadi senang dan bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Pembelajaran yang berpihak pada murid juga bisa dilakukan melalui kegiatan coaching, di mana seorang guru berperan sebagai coach dan murid sebagai seorang coachee. Dengan komunikasi yang memberdayakan, seorang guru memberikan pertanyaan-pertanyaan yang efektif kepada murid atau coachee, sehingga seorang coachee merasa terbuka dan nyaman untuk berkomunikasi dengan seorang coach. Sehingga melalui kegiatan coaching akan melejitkan potensi murid. Kali A jadi kali A jadi kali A disebut basis atau bilangan pokok, N disebut sebagai pangkat atau eksponen, memahami bilangan berpangkat. Perhatikan contoh berikut. Demikian video mengenai koneksi antar materi pada modul 2.3 dan juga modul 2 secara keseluruhan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia, khususnya Bapak Ibu guru calon guru penggerak angkatan selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.